Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama Bi di sini. Kali ini gue mau ngebahas salah satu smartphone yang menurut gue jadi favorit gue di 2021 ini. Dan mungkin ini jadi salah satu smartphone terbaik dari Samsung ya, yang di launching di tahun 2021 ini. Itu adalah ini Samsung Galaxy A72 atau A72. Nah, untuk unit yang gue pegang ini adalah versi 256 GB. Jadi harganya lebih mahal sedikit dari harga yang 6 juta itu, jadi 6,4 jutaan kalau nggak salah. Dan karena gue belinya via PO, pre-order, yang udah lama banget ya kemarin, gue dapat bonus juga. Ini ada Galaxy Buds Plus dan juga ada Galaxy atau Samsung Smart Tag ya. Nah, balik lagi kita ngomongin HP-nya. Sebenarnya apa sih yang bisa ditawarin dari Samsung yang harganya 6 jutaan ini ya? Karena kalau dibandingkan dengan banyak sekali pilihan smartphone di harga 3 jutaan bahkan sampai 6 jutaan, secara spesifikasi Samsung A72 ini tidak terlalu tidak terlalu istimewa banget ya di harga 6 jutaan ya. Karena ada juga smartphone lain yang di harganya lebih murah tapi dia bisa kasih spesifikasi yang bisa hampir menyerupai Samsung Galaxy A72 ini. Tapi kalau ngomongin smartphone lain atau brand lain, kayaknya nggak bisa di-compare segitunya sama Samsung ini. Karena Samsung ini kan punya bagaimanapun ceritanya di brand lain, Samsung itu selalu punya tempat di hati para pengguna di Indonesia, terutama orang-orang yang dari dulu sudah pakai Samsung dan terus bertahan di Samsung, apalagi yang sudah bertahan terus pakai di seri A. Dan itu menjadi salah satu kelebihan yang tidak bisa yang tidak bisa kita tolak ya. Bahkan banyak dari orang-orang di sekitar gua dari dulu pengguna Samsung ya. Secara spesifikasi dia mid-range, chipsetnya Snapdragon 720G. Terus juga ada RAM sebesar 8GB dan juga storage 256GB atau 128GB, tergantung versi mana yang kalian beli. Lalu juga ada kamera, totalnya ada 4 kamera. Lalu kemudian ada fingerprint sensor di layar. Layarnya juga sudah Super AMOLED. Terus juga Full HD of course. Dan juga sudah 90Hz. Mungkin belum 120Hz tapi tidak terlalu jadi masalah. Dan juga ada dual speaker. Jadi dual speaker ini salah satu fitur yang ada di HP flagship ya, yang ditaruh di mid-range sekarang udah banyak banget. Dan juga ada satu fitur yang mungkin ini sulit dilawan oleh kompetitornya dari HP ini, yaitu adalah fitur tahan air IP67. Dan ngomong-ngomong soal fitur tahan air, sebenarnya ini adalah salah satu hal yang bisa sangat di-highlight oleh Samsung. Artinya HP ini bisa cocok untuk kalian yang aktif di luar dan juga kita yang mungkin tidak terlalu aktif di luar tapi bikin tenang lah istilahnya kalau fitur ini ya. Jadi kalau kena air, kena hujan atau kecelup, kecemplung di mana ya itu bisa kita amankan. Yang penting kedalamannya tidak lebih dari 1 meter dan juga tidak lebih dari 30 menit. Jadi kalau lagi berenang kelupaan HP di kantong ya itu tinggal langsung dikeluarin aja. Lanjut kita bahas tentang desainnya. Ini adalah hal atau section atau bagian yang paling sering diomongin oleh orang karena desain ini mirip sekali dengan Samsung Galaxy S21 Ultra. Jadi ada bump kameranya, meskipun ada sedikit perbedaan ya, kita bisa lihat dan bisa notice juga perbedaan yang sedikit ini dan kemiripan yang lumayan tinggi dengan seri S21 atau seri S ya. Ini merupakan satu highlight juga bahwa Samsung ini punya pattern desain yang bisa kita appreciate. Jadi desain mid-range ini mirip sama desain seri S ya, seri flagship ya. Jadi di satu sisi itu bisa menambah kesan premium di HP ini secara desain ya. Tapi di satu sisi itu juga menjadi petanda bahwa kalau misalnya kalian membeli smartphone flagship Samsung, siap-siap karena seri A selanjutnya akan dicoba untuk dimiripkan oleh Samsung secara desain. Kalau soal desain gue lihat ini sangat minimalis, sangat timeless. Kalau bahasa gue tuh lebih ke timeless lah. Jadi ini kayaknya dalam beberapa tahun ke depan masih enak banget dilihatnya gitu ya. Mungkin satu-satunya hal di bagian desain yang tidak disukai oleh banyak orang adalah penggunaan bahannya, yang mana ini masih polikarbonat atau plastik, yang secara umum mungkin secara material ya kalau kita ambil positif ini tentu saja mengurangi panas. Chipsetnya sudah pakai Snapdragon 720G yang tidak terlalu panas, tapi ini ditambah lagi materialnya plastik karena plastik itu kan bisa meredam panas dengan baik ya. Jadi coolingnya tuh double dalam tanda kutip ya. Jadi bisa chipsetnya udah dingin atau tidak panas, tidak cepat panas, dan bahannya juga tidak mengundang panas atau tidak menyerap panas. Jadi ini kombinasi yang cukup menarik. Tapi dari sisi dirasa, di feel genggamannya, dan frame-nya juga ini plastik ya. Jadi frame-nya plastik, belakangnya plastik, dirasa di tangan itu memang bahan made ini enak, tidak menyerupai kaca-kacaan ya. Jadi kalau ada dulu nama istilahnya glass stick, sebenarnya lebih enak kayak gini karena bukan fingerprint magnet kan, jadi nggak gampang kotor.
Tapi di satu sisi bahan plastik kayak gini rasanya itu rasa ya nggak mahal, rasanya murah gitu loh. Terbalik lagi lah ini kalau soal material ya. Mungkin banyak dari kalian yang pakai casing juga, jadi nggak terlalu pengaruh. Sama kayak gue juga pakai casing. So dari sisi desain dan material seperti itu, kalau build quality sih nggak usah diragukan lagi. Meskipun bahan ini belum metal atau belum kaca, penggunaan plastik ini tetap solid, tetap build quality-nya punya standarnya Samsung lah ya, bagus. Dan gue nggak ada komplain soal itu. Untuk penempatan port dan lain sebagainya juga udah cukup pas menurut gua, dan secara ukuran memang agak cukup besar ya. Jadi kalau kalian tidak terlalu terbiasa dengan smartphone yang besar, kalian harus adaptasi dulu. Dan itu kalau soal desain dan build quality dan juga penggunaan materialnya. Lanjut kita bahas soal display. Ini menjadi salah satu daya tarik yang cukup membuat gua nyaman di HP ini. HP ini sudah pakai Super AMOLED panelnya ya, dan juga 90 Hz untuk refresh rate. Jelas ini sesuatu yang tidak bisa kita anggap remeh, karena ini langsung impact-nya itu ke user experience. Layar Super AMOLED tentu saja kita udah banyak yang tahu kalau ini layar yang sangat bagus ya. Dan kalau ngomongin balik lagi soal apa itu yang dinamakan dengan kenikmatan menonton atau mengkonsumsi multimedia, ini HP udah oke banget lah. Maksud gue dengan tambah tadi dual speaker ya di bawah dan di atas, plus juga layar Super AMOLED, menurut gue ini udah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk nonton, untuk sosial media, scrolling udah enak banget. 90 Hz tuh kasih apa ya, kenyamanan di atasnya layar 60 Hz. Jadi ini mungkin jadi satu kelebihan yang harus kita apresiasi. Meskipun tidak 120 Hz, karena mungkin Samsung main aman aja, jadi dia tidak mau 60 Hz doang, tapi juga nggak mau 120 Hz karena takut baterainya nanti gimana-gimana kan. Jadi dia main aman aja, kasih 90 Hz. Jadi kenyamanannya lebih di atas sedikit dari 60 Hz, tapi secara konsumsi daya atau konsumsi baterai itu tidak terlalu boros. Dan untuk layar ini sayangnya memang belum mendukung HDR10. Jadi gue cek di aplikasi Netflix itu belum support HDR10. Tapi paling enggak layar Super AMOLED ini sudah cukup menghasilkan atau mereproduksi warna yang sangat tajam, brilliant sekali. Jadi warnanya itu apa ya, vibrant gitu, cerah sekali, gonjreng. Apalagi ada settingan bisa kita atur mau natural atau mau vivid. Jadi ini menurut gue secara kualitas dari layar Samsung ya udah gak usah diraguin lagi lah. Ini udah cukup, buat gue ini udah cukup sekali. Gue yang sering nonton dari HP, gue yang sering nonton YouTube, nonton Netflix, ini udah sangat-sangat cukup untuk penggunaan multimedia, termasuk untuk scrolling di sosial media. Oke, lanjut kita bahas soal software. HP ini sudah running di Android 11 dan ditemani juga dengan One UI versi terbaru 3.1. Nah, ngomongin soal One UI ini sebenarnya bisa gue bahas panjang ya, tapi intinya adalah One UI itu mungkin gue baca-baca di Twitter, di beberapa media ya, beberapa forum di luar dan di dalam negeri. One UI ini jadi jadi mungkin jadi favoritnya banyak orang ya, dan banyaknya orang ini beneran banyak gitu. Jadi banyak orang yang beli Samsung itu karena alasannya dia softwarenya udah nyaman gitu loh, udah terbiasa, udah enak lah pakai Samsung tuh. Dia softwarenya tuh performanya juga cepet, terus tampilannya juga enak, terus fitur-fitur softwarenya juga ya fungsional lah gitu ya. Jadi banyak orang yang cukup nyaman dengan menggunakan software dari Samsung, dan itu memang gue tidak bisa pungkiri ya, gue cukup nyaman kalau dibandingkan dengan UI atau software dari smartphone lain yang terlalu ribet. Ini benar-benar simple, kayak tinggal pakai aja, semua notif sudah masuk, dan juga seluruh apa istilahnya ya, kita nggak perlu setting lah, bahkan nggak ada iklan juga. Mungkin kalau kalian temukan iklan di HP Samsung ya mungkin aja ada kalau dicari ya, cuman gue sih selama ini nggak nemu ya. Tapi kalau ada ya mungkin nggak sebanyak dari brand lain juga. Tapi dari sisi penggunaan dan performance, software ini jadi salah satu yang jadi andalan juga lah menurut gue. Dan gue sangat support kalau misalnya Samsung terus berinovasi, terus melakukan R&D untuk softwarenya ini. Jadi kedepannya One UI versi 3.2, 3.3 dan seterusnya, versi 4, versi 5 ini akan terus berlanjut. Oke, kita lanjut bahas tentang performance. Untuk performance gaming, sebenarnya gue tidak bisa expect HP ini untuk gaming terlalu banyak, karena menurut gue chipset yang digunakan ini, yaitu chipset Snapdragon 720G, ini memang chipset yang tidak untuk hardcore gaming ya. Jadi untuk gaming casual aja. Dan untuk gaming ini sebenarnya untuk performance kita tidak bisa mendapatkan hasil yang paling maksimal kayak di chipset HP flagship. Karena memang fokusnya di Snapdragon 720G ini untuk penghematan daya ya. Jadi gue masih bisa bilang untuk gaming kayak yang biasa kita mainkan ya, seperti Asphalt atau game Mobile Legend atau PUBG atau COD Mobile,
itu masih bisa dipakai dengan settingan tertentu. Jadi disesuaikan aja, jangan diratakan semua karena nanti hasilnya tidak terlalu maksimal untuk main game. Jadi untuk gaming gue bisa kategorikan masih aman selama settingannya kita sesuaikan dengan spek yang ada di sini. Menurut gue cukup aman yang dipilih oleh Samsung. Meskipun ini chipset yang sudah dipakai dari mungkin 2 tahun, setahun 2 tahun lalu ya. Tapi kalau misalnya emang keputusannya kayak gitu, mungkin karena Snapdragon 720G ini sudah teruji performanya. Jadi dipakai terus gitu loh. Ya walaupun mungkin gue juga nggak tahu kenapa masih pakai chipset ini, tapi paling enggak itu jadi pertanda kalau chipset ini sudah teruji bagus dan makanya dipakai lagi. Terus kalau ngomongin performance lainnya, performance apa? Fingerprint sensor di sini tidak terlalu cepat, gue bilang ya. Jadi gimana ya? 1 sampai 10 gue kasih nilai mungkin 7 lah. Kalau HP flagship zaman terbaru 2021 mungkin nilainya 9, nah dia 7 lah. Jadi secara kecepatan ya itu ya, jadi tidak terlalu cepat. Tapi untuk akurasinya lumayan bagus, tapi tidak terlalu cepat aja. Oke, untuk performance seperti itu dah. Untuk hasil kamera mungkin ini adalah salah satu highlight juga yang banyak dibicarakan. Kamera A72 ini bagus banget katanya, terus juga waktu low light-nya juga bagus. Dan ya memang kalian bisa lihat sendiri lah, hasil fotonya ini bagus banget ya. Untuk ukuran smartphone di harga 6 jutaan untuk kebutuhan posting di sosial media, menurut gue ini sudah lebih dari cukup untuk kamera. Begitupun juga untuk perekaman video, apalagi ini sudah ditambahkan OIS. Jadi ini adalah satu fitur yang menurut gue mahal ya secara value ya, karena ini bisa mempercepat fokus dan juga bisa menstabilkan video pada saat kita ngerekam. Dan hasil fotonya dan videonya kalian bisa lihat di sini. Kalian nilai sendiri, menurut gue ini udah sangat cukup, udah bagus. Ini tipikal HP Samsung yang hasil fotonya ini jernih, terus juga warnanya keluar gitu ya. Dan secara details dan juga secara dynamic range ini masih cukup stabil. Meskipun kalau misalnya di low light gue lihat di sini ada beberapa foto yang kurang enak dilihatnya gitu ya. Tapi ini bukan karena jelek hasil low light ini. Kalau kalian ngambilnya bagus dan timingnya bagus dan objeknya juga bagus, ini bisa dapat hasil maksimal. Tapi memang harus beberapa kali karena gue lihat pas gue coba sih agak kurang konsisten gitu ya hasilnya. Tapi kalau kalian mungkin cukup eager atau cukup berusaha untuk dapatin hasil yang bagus pada saat low light, ini bisa dikejar gitu ya. Oke, ini adalah hasil perekaman video menggunakan Samsung Galaxy A72 di resolusi Full HD 30 fps, dan ini gua tanpa pakai fitur Super Steady, jadi masih pakai fitur biasa. Dan ini karena sudah dilengkapi dengan OIS atau Optical Image Stabilization, harusnya dia sudah sangat stabil ya. Kelihatan di viewfinder sini sih stabil, tapi nanti kita lihat hasilnya lah gimana. Ini gue sambil jalan kaki, jadi hasilnya harusnya stabil ya. Ini kalau pada saat ngerekam kita bisa mengganti lensa utama dan juga lensa ultrawide. Jadi gue ambil contoh, misalnya ini lensa utama ya, sekarang lensa ultrawide. Nah ini sambil ngerekam langsung bisa diganti. Gitu pun juga balik lagi ke lensa normal dan lensa tele gitu ya. Ini bisa. Jadi hasilnya seperti ini untuk kestabilannya. Dan untuk apa lagi? Fokus kali ya. Coba kalau fokus kita cek ya. Nah ini fokusnya awalnya tadi agak susah, tapi bisa lah. Dia nggak terlalu cepat tapi tetap masih bisa. Oke, kira-kira itu untuk video, kestabilan video ya, lebih tepatnya dari Samsung Galaxy A72. Terakhir kita ngomongin soal baterai. Menurut gua baterai di sini juga cukup hemat. Dari kapasitasnya sekitar 5000 mAh atau 5000 mAh. Sebuah kapasitas yang cukup besar, masih dihitungnya cukup besar di 2021. Dan ini harusnya udah jadi standar lah dari semua jenis smartphone ya. Kalau baterai 5000 mAh itu udah, kalau untuk Android itu udah harus 5000 lah ya. Dan hasilnya memang tidak bisa bohong ya. Kapasitas gede itu cukup kasih kasih kenyamanan kita dalam pakai. Dan gue kalau dipakai seharian buat kerja, buat sosial media, buat gaming sesekali, buat nonton, ini menurut gue baterainya cukup awet. Gue bisa bertahan di atas jam 6 sore dengan pemakaian yang cukup banyak dan sering, karena gue pakai HP ini juga buat kerja. Dan untuk chargingnya, kita dapat di dus itu charging 25 watt fast charging. Jadi 25 watt ini bukan charging yang tercepat yang ada di market, of course, tapi itu yang membedakan Samsung A72 dengan Samsung A52. Mungkin kalau misalnya kalian lagi galau milih A52 atau A72, gue kasih info aja, kalau A52 itu charger bawaannya 15 watt.
Jadi fast chargingnya zaman dulu ya Samsung masih dipakai di situ ya. Dan kalau ini 25 watt, jadi bagus. Mungkin bukan yang tercepat, ngecharge itu ya kira-kira sejam lebih lah ya. Nggak sampai 2 jam memang, tapi udah lumayan. Mengingat kapasitasnya cukup besar ya di HP ini baterainya. Jadi kalau untuk charger dan baterai seperti itu. Nah, untuk hal-hal ekstra lainnya di HP ini, apa yang kalian ekspektasikan? Untuk apa? Fitur dual speaker udah ada dan performanya oke. Apalagi dual speaker ini sudah disupport oleh Dolby Atmos settingannya, jadi bisa kita atur. Dan hasilnya memang lumayan jernih meskipun secara volume atau secara power, kalau di compare dengan beberapa HP lain yang dual speaker juga mungkin tidak sekencang itu, tapi clarity-nya sudah cukup jelas. Terus juga kalau ngomongin soal NFC sudah ada pastinya. Jadi zaman sekarang tuh harusnya udah jadi standar ya. NFC itu udah bukan lagi fitur ya. NFC itu ya udah jadi standar gitu. Kayak HP ada layarnya aja gitu loh. Oke, kesimpulannya buat kalian para pengguna Samsung yang masih HP-HP lama, mau itu flagship S20 ke bawah ya, S20, S10, S9 bahkan, atau seri A lain di tahun sebelumnya, A51 atau A50s atau seri A lain lah pokoknya ya, atau seri-seri di bawahnya lagi, seri Samsung di bawahnya kayak A10, A21. Menurut gua ini adalah HP yang berada di posisi yang paling aman untuk dibeli. Karena secara spesifikasi dan hardware dia sudah cukup oke, ditambah lagi performance software yang bagus. Ini track record yang harus terus dijaga oleh Samsung dan memang terbukti ini sangat menjadi hal yang cukup tinggi ya pengaruhnya ya untuk menggait pengguna-pengguna Samsung lama untuk upgrade maupun pengguna-pengguna yang lain. Dan yang paling penting juga dari sisi software yang tadi belum gue sebutin adalah dia dapat support sekitar 3 tahun untuk update OS. Jadi ini merupakan satu gerakan yang menurut gue cukup revolusioner ya di saat smartphone Android itu paling maksimal 2 tahun lah. Dia kasih 3 tahun untuk update software dan juga jadi update OS Androidnya gitu ya. Update OS jadi 3 tahun update OS. Ini waktu acara launchingnya kemarin disebut kayak gini. Dan untuk security patch-nya katanya bisa sampai 4 tahun disupport. Jadi 3 tahun update OS, 4 tahun update security patch. Ini menurut gue satu hal yang wah ini keren banget sih. Jadi HP ini bisa bertahan lebih dari 3 tahun bos. Karena lu dapat OS yang bisa dikasih terus OS terbaru selama 3 tahun ke depan. Dan ini satu contoh bahwa Samsung sangat peduli atau sangat serius di software ya. Jadi nggak hanya dia kasih spesifikasi bagus, hardware yang bagus, tapi juga softwarenya dia diperhatiin dengan baik. Dan itu menjadi salah satu faktor yang cukup kuat menurut gue untuk bisa kalian beli smartphone ini. Dan kalau ngomongin soal harganya, lagi-lagi 6 juta, apalagi ini 6,4 untuk varian yang 256GB. Gua ngerasa HP ini tetap menjadi satu pilihan yang aman, apalagi ada jaminan update OS ke depannya. Ini makin aman lagi, jadi makin terjamin lagi. Jadi kalau kalian punya budget sekitar 6 jutaan dan kalian lagi cari HP baru, mau upgrade atau downgrade, ini adalah pilihan yang paling aman dari sisi hardware dan software. Oke, mungkin itu aja pembahasan dari gua tentang Samsung Galaxy A72. Silakan kalau misalnya kalian ada komentar, tuliskan aja di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian mungkin sudah jadi pengguna Samsung Galaxy A72, silakan tuliskan di bawah. Dan kalau kalian bertanya, mending ini atau Samsung A52, jawaban gue adalah Samsung A72. Alasannya kenapa? Kita diskusi aja di komen. Silakan tuliskan aja di kolom komentar di bawah. Kenapa menurut kalian harus pilih Samsung Galaxy A72 ini dibandingkan A52? Nanti kita diskusi di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu lagi ya.